Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang di sini kita akan coba untuk membahas soal-soal pilihan ganda dari uji kompetensi semester 1, buku paket halaman 245. Soalnya itu ada 25 soal, kita akan ngerjain 1-25 ya. Tapi yang akan kita bahas cuma 20 soal, jadi ada 5 soal, yaitu nomor 4 ya, yang pertama, kemudian nomor 5, 8, 14, dan juga 23 yang boleh kalian coba sendiri, karena nggak akan dibahas di sini ya. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. Ada 2, 3, 5, dan juga 8. Coba kalau kalian lihat di sini, 4 suku yang ada nih, ada kaitannya nggak sih? Nah, ternyata suku pertama kan 2, suku ketiga 5. Ternyata suku ketiganya itu adalah penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Lihat, U3 sama dengan U1 ditambah U2. U1-nya berapa? 2 ya. Suku pertamanya kan 2 ya. Kemudian suku keduanya 3. Jadi kita dapat U3-nya itu 5 ya. Tulisnya di sini ya. Nah, di sini benar kan? Ternyata kemudian kita cek lagi nih, U4 kan 8 nih di sini. Coba benar nggak? Berarti kan kalau misalkan ngikutin pola ini, U4 sama dengan U2 ditambah U3 ya. Kan penjumlahan dari dua suku sebelumnya adalah suku berikutnya. Nih U4 apakah benar 8 nih? Kita lihat. U2-nya 3. U2-nya 3. U3-nya berapa? 5. Ya. Berarti 3 tambah 5, 8. Wah, ternyata benar nih. Ternyata suku berikutnya itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Berarti kita udah bisa nemuin nih suku-suku berikutnya kayak gimana. Kita tambahin aja dua suku yang ada ya sebelum suku berikutnya. Kayak ini nih, kita mau nyari yang ke berapa ini? Kelima ya. Yang kelima nih di sini. Berapa kira-kira? Berarti 5 ditambah 8. Berapa? 13. Oke, kita nemu nih. Suku selanjutnya berapa? Berarti 8 tambah 13. Berapa dapatnya? 21 ya. Terus suku selanjutnya nih yang harus kita cari yang terakhir. Tinggal 13 ditambah 21. Dapat berapa? 34. Ada nggak di opsi? Oh, ternyata ada. Ini jawabannya adalah yang A. Nah, kalian hati-hati kekecoh buat soal ini. Lihat deh. 2, 3, 5, 8. Kalau dilihat-lihat selisihnya ya. Ini plus 1. Ini plus 2. Ini plus 3. Bisa aja kan suku berikutnya itu penjumlahan yang bertambah. Jadi ini plus 4. Berapa? 12. Ini plus 5. Berapa? 17. Terus ini plus 6. Dapat berapa? 23 ya? Wah, hampir aja kejebak ya kalau lihat ininya aja. Dua suku berikutnya 12 sama 7 bisa aja, jadi jawabannya yang B. Nah, kalau misalkan karena kita udah cari sampai suku ketiga yang terakhir, ternyata harusnya 23 kalau polanya kayak gini. Nah, ternyata di opsi adanya 24, berarti ini jawaban yang B itu salah ya, nggak bisa dipilih. Makanya jawaban yang benar adalah jawaban A. Oke, nomor 1 udah selesai. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Tentukan dua suku yang tidak diketahui dari pola berikut. Ada 2, negatif 1, 3, 4, 1, 5, 6, 3, 7. Nah, ketika kalian lihat bilangannya, kalian lihat dulu. Kira-kira kaitannya apa sih? Ternyata 2 ke negatif 1 itu kan berapa? 2 ke negatif 1. Dikurang 3 kan? Bener nggak? Sok. 2 dikurangi 3, negatif 1 kan? Nah, sekarang 1 ke 3. Negatif 1 ke 3 berapa? Ternyata negatif 1 ke 3 itu plus 4. Benar nggak? Negatif 1 tambah 4, 3. Ya, benar ya. Kemudian 3 ke 4. Wah, 3 ke 4 itu ternyata plus 1. Nah, benar kan? 3 ditambah 1 dapat 4. Oke, sekarang 4 ke 1.
Dikurangi 3 kan? Wah, ternyata polanya udah mulai kelihatan nih berulang. 4 kurangi 3 dapat 1. 1 ke 5, 1 ke 5 itu dari apa? Ditambah 4 ya? Tambah 4. 5 ke 6, tambah 1. 6 ke 3, 6 ke 3 berapa? Ayo, kurangi 3. 3 ke 7, tambah 4. Ternyata polanya itu dikurang 3, kemudian ditambah 4, ditambah 1. Dikurangi 3, ditambah 4, dikurangi 1. Dikurangi 3, ditambah 4, nah berarti suku selanjutnya akan diapain? Ditambah 1, kan polanya. Jadi si suku selanjutnya itu adalah suku yang kita tahu ya, yang sekarang kita tahu, suku saat ini dikurangi 3. Kemudian kalau yang selanjutnya berlakunya ditambah 4. Kalau yang selanjutnya ditambah 1. Dapatnya berapa? Berarti 7 ditambah 1, 8 ya. Kemudian udah ditambah 1 itu berapa? Balik lagi ya ke dikurangi 3. Nah, ini dikurangi 3. Dapat 5. Berarti jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Oke, sekarang yang nomor 3. Tentukan huruf yang hilang dari pola berikut. Ada A, B, D, titik-titik, G, J, J, N, M. Nah, kalian hati-hati nih kekecoh sama ini. Tipe nggak sih J, J? Enggak ya, ini nggak tipe. Bisa kalian lihat. Nih, A itu huruf keberapa sih? Ke-1. Kalau B, ke-2. Kalau C, ke-4. Kalau G keberapa? Ke-7 ya. J ke-10, ini ke-10, terus N itu ke-14, dan M itu ke-13. Lihat, ada kaitannya enggak? Ternyata ada loh kaitannya. Lihat. Lihat sama kalian ya. 1 ke 4 itu berapa? Plus 3. 4 ke 7 itu plus 3 juga. Kalau 7 ke 10, plus 3. Kalau 10 ke ini, ke 13, plus 3. Nah, polanya berarti kalau yang dari huruf A, nih, dia plus 3. Coba kalau yang dari huruf B. Dari huruf B ke sini, kita nggak tahu. Ke sini juga nggak tahu. Nah, ternyata dari 10 ke 14 itu plus 4. Maka dari berdasarkan pola yang ada, kita bisa tahu kalau misalkan yang huruf B ini adalah penjumlahan 4 ya. Jadi 2 ditambah 4, 6. Berarti huruf yang ke-6 apa dong? Huruf yang ke-6. Huruf A, B, C, D, E, F. Nah, huruf F. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita udah ngerjain 3 soal. Sekarang soal yang ke-6. Diketahui titik P negatif 4,5. Maka titik P berada pada kuadran. Nah, kalian kan tahu ya, kalau misalkan kuadran itu di bidang koordinat kartesius ada 4 bagian kan ya. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Di kuadran 1 nih, sebelum kuadran-kuadranan ya, kita lihat dulu. X yang di sebelah kanan, dia positif ya. Positif. Nih, sekarang Y yang di atas, dia positif juga. Ya. Sekarang X yang di sebelah kiri, negatif. Dan Y yang di bawah, kalau Y yang di bawah, negatif juga. Nah, kalian lihat. Nih, ini koordinatnya. Dia kan koordinat itu X, Y ya. Lihat, ternyata X-nya negatif 4, berarti negatif kan? Y-nya 5, berarti positif. Nah, apa nih yang X-nya negatif, Y-nya positif? Kita lihat, oh X-nya negatif ada di sini nih. Kalau Y-nya positif, berarti ada di sini. Berarti ini daerah kuadran berapa? Kuadran 2. Jadi jawabannya adalah kuadran 2. Oke, selanjutnya kita nomor 17. Nomor 17. Nomor 7. Diketahui titik 4,A, nih titik R nih katanya, 4,A. Dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Bener gak? Bener ya? Kan ini, lihat deh. Kita coba gambar di sini ya, di atas ya. Nah, gini.
Misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Katanya titik R ada di 4, A. Nih, kalau 4, A berarti kan dia ini ya, melewati nomor apa ya? Melewati angka, bukan angka apa sih? Yang keempat di X. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan 4 kan? Nah, berarti dia bisa di atas atau bisa di bawah kan? Ya, kan 4, sesuatu. A-nya kita nggak tahu di mana. Jadi, titik bagian Y-nya kita nggak tahu bilangan di Y-nya. Garis bilangan di Y-nya dia bilangannya berapa. Karena kita tahunya cuma 4-nya doang. 4, ya, 4, kan sepanjang titik-titik yang sepanjang di garis ini 4, ya, kayak di sini nih 4,1 misalkan kalau ininya 1. Kalau di bawah misalkan ini negatif 1, berarti 4, negatif 1 kayak gitu. Titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y, bener gak? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, bener ya? Udah bener. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu X, berarti dari sumbu X bisa ke atas atau ke bawah kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ada 2 kemungkinan nih. Tapi ada info selanjutnya nih, berada di bawah sumbu X. Oh, berarti 3 ke bawahnya tuh dari sumbu X ya. 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan dari sumbu X ke bawah 3, berarti berapa tuh? Negatif 3, bener kan? Ini kan sumbu X ya. Ke bawah 3, 1, 2, 3 kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti titik R-nya berapa? Di sini. Nih. X-nya di 4, Y-nya di negatif 3. Berarti 4, negatif 3. Jawabannya berapa? Nilai A-nya. Nilai A itu kan berarti yang si bilangan di Y-nya ya, di sumbu Y-nya. Negatif 3. Kayak gitu. Sketsa kasar aja. Selanjutnya nomor 9. Diketahui titik P 2,1, titik Q 2, negatif 4, titik R 7, negatif 4, dan titik S. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi, maka koordinat titik S adalah, coba kita lihat. Di sini ya, misalkan ya. P 2,1. 2,1 di mana sih? Berarti kan di sini ya. Nih, ini misalkan 1, 2. 1 ini misalkan 2 ya X-nya. 2,1. Misalkan ini 1 nih. Oke, ini yang pertama. Ini titik P. Titik Q 2, negatif 4. 2, negatif 4. Misalkan 4, negatif 4 di sini. Nih, di sini kan titik Q ya. Di sini ada titik Q. Nah, terus ada titik R 7, negatif 4. Nah, di sini 7-nya ya. 7, negatif 4. Tuh udah kelihatan ini mah ya. Kalau misalkan dia bisa ngebentuk persegi, kalau misalkan ininya saling terhubung di sini. Berarti ini berapa nih di sini? X-nya 7, Y-nya 1. Berarti 7,1. Jawabannya C. Begitu. Oke, sekarang nomor 10. Diketahui garis M sejajar sumbu X berjarak 3 satuan dari sumbu ya. Sambil kita gambar ya. Kita buat dulu ininya, apa ya, sumbunya, koordinatnya. Garis M sejajar sumbu X berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, berarti dia bisa di ini ya. Kalau misalkan 3 satuan dari X, berarti bisa ke atas, bisa ke bawah ya. 1, 2, 3 yang ke atas nih. Kalau yang ke bawah 1, 2, 3. Nah, kita ada 2 kemungkinan nih. Dia yang berjarak 3 satuannya itu yang di bawah atau yang di atas. Kemudian, ada informasi selanjutnya, berada di atasnya. Berarti kita ambil yang ini nih. Berarti dia melalui Y yang bilangan 3 ya. Nih, berarti garis M. Sedangkan garis N sejajar sumbu Y berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berada di sebelah kiri. Berarti ke kiri 5 kali ya, 5 langkah. 1, bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih katanya. Yang ke-5 nih. Berarti kalau 5 ke kiri, negatif 5 ya.
Negatif 5 nih di sininya, negatif 5. Oke, ternyata ini adalah garis N. Maka titik potong garis M dan N, nah kalian lihat titik potongnya berapa? X-nya di negatif 5, Y-nya di 3, berarti negatif 5,3 nih di sini. Oke, lanjut. Sekarang nomor 11 ya. Kayaknya kalian udah tahu deh kalau yang ini. 2, 4, 3, 9, 4, 16. Relasi himpunan A ke himpunan B. Ternyata, kita lihat deh, gimana sih jawabannya? Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ternyata, himpunan A adalah akar dari himpunan B. Bener gak? So, kalau B-nya kita akarin. Bener gak? Akar 4, 2. Akar 9, 3. Akar 16, 4. Jadi, 2 merupakan akar dari ini ya, hasil akar dari akar 4 ya. Iya, benar. Jadi kan 2 merupakan akar dari 4. 2 akar dari 4. 3 akar dari 9. 4 akar dari 16 ya. Benar gak? Ya. So, kalau misalkan akar dari 4 berapa? Akar dari 4, 2 kan? Akar dari 4, 2. Akar dari 9, 3. Akar dari 16, berapa? 4 gitu. Jadi relasinya adalah akar dari. Oke, sekarang yang nomor 12. Tunjukkan 4 baris pertama barisan geometri nih. Barisan geometri katanya. Ada 4, 2, 1 setengah. Fungsi yang dapat digunakan menentukan suku N dari barisan tersebut. Kalian bisa, kalau misalkan waktunya terdesak, bisa dicoba satu-satu ya, apakah cocok dengan hasil suku-suku ini. Tapi kalau misalkan kalian tahu caranya, nih harus ngapalin rumus ya. Kan ada 4, 2, 1 setengah ya, dan seterusnya. Gimana sih rumus ke N-nya, rumus ke suku ke N-nya? Kan itu tuh kita bisa ngebentuk ya dari bilangan-bilangan yang ada. Coba kita lihat. 4 ke 2 itu kan dikali setengah ya. 4 dikali setengah ya. Oke, sekarang 2 ke 1. 2 dikali setengah. Terus ini 1 ke setengah, 1 dikali setengah. Udah kelihatan kan polanya? Ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan di pola bilangan, nih kalian bisa lihat nih, 4 kali setengah adalah 2. 4 itu apa sih? Coba 4 itu apa? Nih, kalian lihat ya. 4 dikali setengah kan 2 ya. Kita masukin nih ininya ke sini. Ganti 2-nya sama ini. Kita ganti. Berarti 4 dikali setengah dikali ininya belum diapa-apain kan yang di atasnya? Kali setengah. Kan ini 2 ya. Kita udah punya nih. Ini tuh 4 kali setengah kan? 4 kali setengah pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita tahu kalau misalkan 2 dikali setengah itu 1. Ya, jadi kan 2 dikali setengah itu sama dengan 1. Kita ganti si 1 ini yang di sini nih sama 2 kali setengah. Ya, coba. Jadi berapa? Nih kita garisin dulu. 2 dikali setengah kali setengah ya. Jadi gitu kan? Nah, udah kelihatan belum polanya? Belum ya? Sekarang kalian lihat deh. Kalau misalkan
2 dikali setengah itu, nih yang ini, adalah ini. 4 dikali setengah pangkat 2. Nah, kalian ganti nih yang ini. Jadi ini. Tulis 4 kali setengah pangkat 2 kali setengah. Bener gak? Kan ini ya, setengah dari sini masih ada ya. Ya. Oke, kita dapat deh. Berapa? 4 kali setengah pangkat 3. Kelihatan belum polanya? Udah kelihatan. Ini pangkat 1, ini pangkat. Jadi yang dari, nih, suku kedua adalah 2. Nih, U2 sama dengan 2. Sama dengan 4 kali setengah pangkat 1. Kemudian U3-nya berapa? Suku ketiganya 1 ya. 1 itu berapa? 4 kali setengah pangkat 2 ya. Kemudian U4 berapa? U4-nya setengah ya. Setengah itu 4 kali setengah pangkat berapa? 3. Nah, kalian lihat nih. Kalau U2 4 kali setengah pangkat 1, terus U3 4 kali setengah pangkat 2, dan U4 adalah 4 kali setengah pangkat 3. Nih ya, lihat udah kelihatan gak sih kaitannya? Berarti rumus suku ke N yang terbentuk adalah UN sama dengan 4 dikali setengah pangkat N-1. Bener gak? Ya, nih kayak U2. Berarti U2 itu 4 dikali setengah pangkat 2 dikurang 1. Ya. Kemudian yang U3. Berarti U3 itu 4 dikali setengah pangkat 3 dikurangi 1. Berapa? 2. Kemudian U4-nya. U4-nya berarti 4 kali setengah pangkat 3. Ya, 3 dari mana? 4 dikurang 1. Jadi, rumus suku ke N-nya adalah 4 dikali setengah pangkat N-1. Coba kita tes ke suku pertama. Apakah benar? Nih, suku pertama kan 4 ya. Berarti U1 sama dengan 4 kali setengah pangkat N-1 ya. N-nya kan 1, berarti 1 kurangi 1. Dapat 4 kali setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 berapa? Bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Berarti 4 kali 1, hasilnya 4. Bener ya. Suku pertamanya 4. Jadi, rumus suku ke N-nya adalah 4 kali setengah pangkat N-1. Oke, nomor 13. Fungsi f pada R ditentukan dengan rumus fx sama dengan px plus q dengan p dan q bilangan bulat jika diketahui f1 sama dengan 4 dan f negatif 2 sama dengan 1. Nilai p dan q adalah, nah kalian lihat rumusnya yang tertera di soal apa? Fx sama dengan px plus q ya. Ketika dia X-nya 1, berarti kan F1 sama dengan, nah hasilnya 4 katanya. Kalau misalkan F-nya 1, coba masukin ke rumusnya. Berarti ganti X-nya sama 1. P kali 1 tambah 3 sama dengan 4. Nih, yang pertama. Terus yang kedua, F negatif 2 sama dengan, berarti X-nya kita ganti sama negatif 2. P kali negatif 2 tambah Q dapat berapa? 1. Ini kalau kalian lihat-lihat, ini enggak, ini ya, mirip persamaan linear dua variabel ya. Ya, SPLDV. Ini sama kalian bisa di L-sub, eliminasi substitusi, untuk menemukan nilai dari P dan juga Q. Gimana caranya? Nih, misalkan pertama-tama akan dihilangkan dulu Q, berarti kita kurang. Karena Q-nya sama-sama berkoefisien positif 1. Makanya ketika Q dikurangi Q, hasilnya akan 0. Nah, pertama-tama nih, P dikurang negatif 2P, berarti 3P ya. Q dikurangi Q, 0. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. 4 dikurangi 1, dapat berapa? 3. Berarti P sama dengan 1. P-nya udah ketemu nih 1.
Kalau P-nya 1, berarti berapa nih Q-nya? Kelihatan lah. 1 ditambah Q sama dengan 4. 1 ditambah berapa supaya hasilnya 4? Nih, tambah 3 ya. Berarti Q-nya 3 dapat. Nilai P dan Q-nya adalah 1 dan 3. Oke, sekarang kita ke nomor 15. Andri bersepeda dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan sampai di Kota Rogo Jampi dengan waktu tempuh 2 jam. Di Kota Rogo Jampi, Andri berhenti dan melihat Rambu seperti berikut. Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan bersepeda menuju Kota Kalibaru dengan kecepatan rata-rata yang sama seperti sebelumnya. Berapa waktu yang dibutuhkan Andri untuk sampai ke Kota Kalibaru? Kalian lihat deh posisi dia berhenti. Di tiang ini kan pas ya. Ya, lihat. Kalau misalkan kita bikin suatu garis bilangan, si Andri itu misalkan ada di sini nih. Ini Andri. Ternyata Andri itu di sebelah kirinya sejauh 30 km, anggap di sini nih, kita bintangin ya. Bentar, kita buletin aja deh. Nah, anggap ini adalah Ketapang. Kita inisialin KP. Kan dia di sini, dari letak dia diam kan adalah 30 km. Nih ya, ke sini ya. Segini 30 km. Dan dari dia berhenti juga ke kanan, yaitu ke Kalibaru. Nih misalkan Kalibaru ya, kita simbolkan KB. Jaraknya berapa? 45 km. Katanya, nih kan dia mau ke sini ya, mau ke Kalibaru. Berarti berapa jaraknya? 45 km ya. Kalau misalkan dia bersepeda itu masih kecepatan rata-rata yang sama, lihat deh durasi sebelumnya dia dari Ketapang ke Rogo Jampi. Ini kita inisialkan R ya. Nah, kita inisialkan R. Katanya dari KP ke R dia 30 km itu 2 jam. Kalau 45 km, nih dari R ke KB berarti berapa jam? Kalian lihat, 30 km sama dengan 2 jam. Kalian cari bilangan kelipatan dari 45. Apa ya kira-kira? 15 bisa kan? Bisa. Berarti 15 km sama dengan 1 jam. Dari mana? Ini aja semuanya dibagi 2 ya. Bagi 2. Bagi 2. Oke, 15 km sama dengan 1 jam. Nah, kalau 45 km, 45 itu berapa sih? 15 kali 3 kan? 15 km dikali 3. Berarti hasilnya adalah 1 jam kali 3 berapa? 3 jam. Kayak gitu. Oke, lanjut nomor 16. Persamaan garis yang melalui titik 5, -2 memiliki gradien -4. Gimana sih caranya? Mudah ya? Kalau misalkan yang paling cepat sih, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ininya X1, ininya Y1, dan gradiennya adalah M. Berarti dapat Y dikurangi -2 sama dengan M-nya -4 dikali X dikurangi 5 ya. Nah, berapa? Y plus 2 sama dengan -4X. -4 dikali -5 plus 20. Berarti Y sama dengan, bentar, kita langsung aja. Y tambah 4X sama dengan 20 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Y tambah 4X sama dengan 18. Dapat yang D ya. Oke, kita lanjut nomor 17. Gradien nih, gradien. Gradien melalui 2 titik kan bisa dicari pakai ini ya. Y1, salah. Bisa deh. Ya bisa Y1 kurangi Y2 per
X1 kurangi X2. Atau berapa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Asal si posisinya sama ya. 1, 2, 1, 2 gitu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 gitu ya. Asal posisinya sama ya, akan sama aja hasilnya. Dan kalian ini, jadi yang dibandingkan itu satuan tegak per satuan mendatar. Jadi pasti bentuknya itu Y per X. Nih, lihat. Y per X kan. Selisih Y dibagi selisih X. Ini tuh satuan tegaknya dan ini satuan mendatarnya. Kalian lihat nih, ada berapa ya? 2,-5 dan -3,6. Oke, selisih yang Y-nya. Selisih yang Y-nya berapa? Kita pakai rumus ini, boleh salah satunya kalian pilih. Ini selisih Y-nya. Misalkan ini yang ke-1, ini yang kedua. Berarti Y2 kurangi Y1, 6, dikurangi -5 ya, per -3 dikurang 2. Berapa hasilnya? 6 tambah 5, 11 per -5 ya. Jadi jawabannya -11 per 5. Begitu. Oke. Lanjut. Persamaan suatu garis melalui titik. Oke. Coba persamaan garis yang melalui 2 titik. Y1, salah. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurangi X1. Dapat berapa? Misalkan ini titik yang pertama, berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita masukin. Y dikurangi -4 per Y2-nya berapa? -5 min Y1-nya min 4. Sama dengan X dikurang -6 per X2. X2-nya 8 dikurang X1, -6. Kita dapat Y plus 4 per -5 ditambah 4, -1. X plus 6 per 8 tambah 6, 14. Kita kaliin, kali silang ya, berarti 14. Y tambah, coba 14 dikali sama negatif, enggak, 14 dikali 4 berapa? 56 ya. 56 sama dengan, kita negatif satunya kali juga ke sini. Negatif X dikurang 6 ya. Dapat berapa? Ternyata tidak ada di jawaban. Kalian bisa cek di GeoGebra nih, persamaan yang di sini emang benar gitu melewati 2 titik ini, atau persamaan yang kita temukan ini yang melalui 2 titik ini. So, kalian nanti cek ya di GeoGebra. Berarti kita dapat 14Y ditambah X sama dengan negatif 56 dikurangi 6 berapa? Negatif 62 ya. Bener gak? Negatif 56 kurangi 6. Ya, bener negatif 62. Jadi persamaannya adalah yang ini ya. Tidak ada di opsi. Oke, sekarang nomor 19. Persamaan garis melalui titik 5,-6 dan tegak lurus dengan garis 3Y kurangi 5X tambah 12 sama dengan 0. Coba kalau tegak lurus, kemarin sifatnya gimana? Kalau tegak lurus gradiennya gimana? Kalau tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus, berarti perkalian antar gradiennya hasilnya akan negatif 1. Coba kalau misalkan gradien pertama ini adalah milik si persamaan yang diketahui, berarti kita kan mau nyari ya gradien garis keduanya. Gradien dari persamaan yang kedua atau persamaan yang mau kita cari nih.
Katanya si persamaan kedua ini melalui titik 5, negatif 6. Coba kita urusin dulu gradiennya ya. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 sama dengan negatif 1 per M1 ya. Jadi ini adalah gradien dari persamaan yang akan kita cari. Nah, kita harus cari tahu dulu nih gradien dari persamaan pertama ini nih, persamaan yang kita ketahui. Berapa? Nah, kita ubah dulu ke bentuk Y sama dengan. Berarti 3Y sama dengan 5X min 12. Berarti Y sama dengan 5 per 3X kurang negatif 12 nih. Per 3 ya. Lihat gradiennya, katanya ini kan M1 ya. Ini gradien dari persamaan 1. Berarti persamaan yang mau kita cari gradiennya berapa? M2 sama dengan negatif 1 per M1 sama dengan negatif 1 per M1-nya berapa? 5 per 3. Dapat negatif 3 per 5 ya. Nah, kita udah punya gradiennya. Sekarang kita cari persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan besar gradien negatif 3 per 5. Kita bisa pakai yang Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y-nya, Y1-nya ini ya, negatif 6. Sama dengan M-nya negatif 3 per 5 kali X min X1-nya 5. Berarti Y plus 6 sama dengan negatif 3 per 5X tambah negatif 3 per 5 kali 5, 3 ya. Yeay, oke. Kita udah nemu. Kali 5 coba semuanya. Kalau dikali 5 dapat berapa? Kan ini berarti Y sama dengan negatif 3 per 5X. 3 dikurangi 6, negatif 3 ya. Kita kali 5 semuanya. Berarti 5Y sama dengan negatif 3X dikurang 15. Ya kan? Nah, benar. Kita cari mana nih? Oh, berarti persamaannya 5Y tambah 3X sama dengan negatif 15. Ada nggak? 5Y tambah 3X sama dengan negatif 15. Ini ada. Jawabannya yang B. Sekarang kita cari nomor 20 ya. Persamaan garis melalui titik itu sejajar dengan garis yang melalui. Kalau sejajar berarti apa? Gradien persamaan satu dan keduanya sama kan? Berarti kita cari dulu nih gradien persamaan satu nih. Supaya bisa tahu berapa sih besar gradien dari persamaan kedua. Nih, dari persamaan satu. Kan gradien melalui dua titik berarti Y2 min Y1 per X2 min X1 berapa? Min 6 kurangi min 7 per 8 dikurangi 3 berapa? Negatif 6 tambah 7, 1 per 5 ya. Ini sama dengan M1, berarti M2-nya juga 1 per 5 ya. Oke, kita udah punya nih besar gradiennya, M2-nya itu 1 per 5. Kita lihat persamaan garis yang melalui titik ini dengan besar gradien 1 per 5. Coba berapa? Berarti kita bisa pakai lagi yang Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya 3 ya. Sama dengan M-nya 1/5 dikali X min X1-nya min 6. Berarti Y dikurangi 3 sama dengan 1/5X. Ini kan jadi plus ya. 1/5 kali 6, 6/5. Oke, semuanya kita kali 5 dulu deh biar gampang. Berarti 5Y dikurangi 15 sama dengan 1/5X. Belum. Bukan 1/5X. Kan udah dikali 5 ya. 1/5 dikali 5,
1X ya. 6/5 dikali 5, 6. Nah, kita dapat nih. Ini dia. Nah, berarti berapa? 5Y dikurangi X sama dengan 15 plus 6. Berarti 5Y dikurangi X sama dengan 21. Ini jawabannya. Yang A. Benar nggak? Apakah kita salah? Coba cek lagi. Oke, kalian bisa cek nanti di GeoGebra. Apakah persamaan ini melalui titik negatif 6,3. Dan apakah si ininya, nanti kalian cek juga gradiennya ya, dari dua titik yang dilaluinya. Apakah benar 1/5? Oke, sekarang lanjut ke nomor 21. Harga susu kedelai S. Harga minuman jus J. SPL Devi-nya? Nih, lihat ada berapa susu? 1, 2, 3, 4. Berarti 4S ditambah 2J ya. Sama dengan 3, 2, 8. Ini ada 2S tambah 3J ya. Nih ada 3 jus sama dengan 252. Kita lihat berapa? 4S tambah 2J. Nih, 4S tambah 2J bisa ini atau ini ya. Sama dengan 328. Oke. 2S tambah 3J. Nah, 2S tambah 3J. Nah, yang berarti yang ini salah ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang kita 3 nomor terakhir ya. Sekarang nomor 22. Kita misalkan ya, harga buku tulisnya, harga satu buku tulisnya itu B. Berarti 4B, ini dari 4 buku tulis, tambah 2P. P itu apa? Misalkan P itu harga 1 ballpoint. Berarti 2P sama dengan 3, 4. Oke, sekarang yang kedua nih. 3B tambah 1P. 23. Kalau misalkan kita belinya 5B ditambah 7P, harganya berapa? Nah, sekarang kita coba untuk selesaikan. So, gimana caranya? Bisa ya langsung ini kita sederhanakan dulu nih yang pertama. Kita bagi 2 semuanya ya. Ini berarti yang atas tuh dibagi 2, yang bawah dikali 1. Berarti 2B tambah P tambah 17. Bukan tambah ya. Sama dengan. Nah, ini kali 1. 3B tambah P sama dengan 23. Oke, kita bisa eliminasi ya P-nya. 2B dikurangi 3B, negatif B. P dikurangi P, 0. Nggak usah ditulis. 17 dikurangi 3 berapa? 17 kurangi 23, berarti negatif 6 ya. Berarti B-nya 6. Oke, sip. Kita udah punya harga satu bukunya 6. 6 apa? 6.000 ya. Kan kita ini pangkas 0-nya 3 ya. Dari 34.000 jadi 34. Nanti berarti ini harga B-nya tinggal ditambah 0, 3 biji di belakang ya. Jadi 6.000. Terus kita lihat, kita masukin ke sini. P, nih, P. Kita harga ballpoint itu berapa sih? Cari tahu. Nih, dari 3B tambah 1P sama dengan 23. Kan berarti P sama dengan 23 kurangi 3B ya. Berarti harga satu ballpoint adalah 23 dikurangi 3 kali B. B-nya berapa? 6. Nah, berarti P-nya berapa nih? 23 kurangi 18 berapa? 3 tambah 2, 5. Oke, berarti harga satu ballpoint-nya 5.000 ya. Berarti 5B itu berarti 5 dikali B-nya berapa? 6. Tambah 7 dikali P, P-nya berapa? 5.
berapa? 5 kali 6, 30. Tambah 7 kali 5, 35. Berarti hasilnya adalah 65.000. Tambahin 0, 3 digit di belakang. Oke, jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 24. Nah, ini nomor 24 dan 25 adalah nomor yang paling mudah. Mengapa demikian? Lihat aja sama kalian ya. Ibu misalkan mau ngotretnya di sini ya. Misalkan mau ngotretnya di sini. Jumlah dari dua bilangan asli adalah 27. Misalkan ya, sama kalian misalkan si dua bilangan asli itu. Misalkan bilangan yang pertama itu A dan bilangan yang kedua itu B. Berarti jumlahnya kan 27. Maka A plus B sama dengan 27. Oke, sekarang selisihnya adalah 3. Berarti A dikurangi B sama dengan 3. Hasil kali dari bilangan tersebut. Berarti kita disuruh nyari A dikali B berapa. Ya. Kita cari dulu nilai A sama B-nya berapa. Supaya bisa tahu A kali B berapa. Nih lihat, ini kan SPLDV, kan bisa langsung kita eliminasi ya A-nya. Bisa A ataupun B ya, terserah kalian. Misalkan ibu mau eliminasi dulu A-nya. A dikurangi A, 0. B dikurangi negatif B, 2B. 27 dikurangi 3, 24. Berarti B-nya berapa? 12. Yang pertama. Nih, kalian lihat kita cari apa ya? A-nya berapa? Kan A dikurangi B itu sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3 plus B ya. Berarti A-nya 3 plus B-nya berapa? 12. Berarti A sama dengan 15. Sekarang kita cari A kali B berapa? Berarti A-nya kan 15 dikali B-nya 12. Berarti 15 dikali 12 itu berapa? 180. Kayak gitu. Oke, sekarang nomor terakhir. Kalian sketsa deh mending. Atau ya mending kalian sketsa dulu. Keliling suatu persegi panjang 54. Nih, kalian gambar dulu persegi panjang itu punya apa aja? Punya 2 panjang. P. P. Punya 2 lebar ya. L. L. Berarti kalau misalkan begitu, kelilingnya kan 2P ditambah 2L sama dengan 54. Kalian sederhanakan dulu, kali bagi 2 semuanya. Semuanya dibagi 2, berarti 2P bagi 2, P. 2L dibagi 2, L. 54 dibagi 2, 27 ya. Oke, kalian punya nih PLDV yang pertama. Panjang persegi panjang, 3 lebihnya dari lebarnya. Panjangnya 3 lebihnya dari lebarnya. Berarti P ditambah, bukan, salah. Kan panjangnya itu 3 lebihnya dari lebarnya. Berarti P sama dengan 3 ditambah L. Kan jadi dia lebihnya 3 ya dari L. Ya enggak? Ya dong. Nih, kalian coba bayangin aja ya ini ya. Nih, bayangin. 5 jangan. 5 adalah 3 lebihnya dari 2. Benar kan? 5 sama dengan 3 ditambah 2 ya. 5 adalah 5. 5 itu lebihnya 3 dari lebarnya. 5 itu 3 lebihnya dari 2. Panjang itu 3 lebihnya dari L. Nah, kita punya nih PLDV yang kedua. Berarti P dikurangi L sama dengan 3. Kalian bisa eliminasi, misalkan ibu mau menambahkannya. P ditambah P, 2P. L ditambah negatif L, 0. 27 tambah 3, berapa? 30. Bisa dibagi 2 ya semuanya ya. P sama dengan 15. Oke, kita dapat panjangnya. Sekarang kita cari lebarnya ya. Lebarnya berapa sih? Kan P dikurangi L itu 3 ya, dari salah satu persamaannya. Berarti L itu berapa? Berarti L itu ya, nih kalian lihat stepnya.
kan P dikurangi L sama dengan 3. Berarti P sama dengan 3 ditambah L. Berarti P dikurangi 3 sama dengan L. Nah, makanya L adalah P dikurangi 3. P-nya berapa tadi? 15. Kurangi 3 berapa? 12. Berarti L-nya 12. Oke, jadi Pak, luas persegi panjang kan P dikali L ya. Berarti P-nya berapa? 15 dikali P-nya berapa? Oh iya, ini L ya. Mohon maaf. Nah, L-nya 12. Berarti 15 dikali 12, 180. Berapa? Cm kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekian. Untuk pembahasan dari uji kompetensi 1 yang ada di buku paket ya. Kita udah mengerjakan 20 soal dari halaman 245 sampai 250. Ada 20 soal ya yang udah dibahas. Kalian bisa coba 5 soal lainnya yang belum kita bahas. Apakah ada kesulitan atau kebingungan, silahkan ditanyakan atau pelajari kembali secara mandiri. Semoga kalian lancar ya UAS-nya. Silahkan perbanyak latihan dan juga belajar. Semoga kalian bisa. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.